Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita telah selesai dari Adam yang ketujuh. Demikian pula Adam yang ke-8 berhubungan dengan Adam seorang ketika tinggal di suatu tempat yang dekat dengan masjid atau bahkan berada di masjid tinggalnya. Juga bagaimana cara seorang ketika naik dan turun tangga. Ini menunjukkan seorang wanita perhatian terhadap siapa orang yang lebih tua, siapa yang lebih muda, ini penting. Jangan semua orang dianggap seumuran. Orang tua kita berbicaranya berbeda caranya. Nah, berbeda dengan orang yang seumuran dengan kita. Ini butuh. Karena terkadang adab ini banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Tidak menempatkan orang tua pada tempatnya. Walaupun itu bukan orang tua kita. Ketika mereka memiliki umur lebih tua dari kita, dan bahkan seandainya mereka pun dari sisi keilmuan jauh di bawah kita, tapi dia orang tua, maka hendaknya memberikan hormat, memberikan pemuliaan kepadanya. Baik, sebagaimana contoh dari para salaf banyak dalam masalah ini. Bagaimana perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala ketika melihat seorang yang lebih tua umurnya darimu. Siapa yang ingat? Ahmad. Tayyib. Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, idza ra'aita man huwa akbar minka faqul huwa khairun minni, ya sabaqani bil jannah, sabaqani ilal jannah. Jika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka untuk memupus kesombongan dari diri kita, katakan pada dirimu, oh, dia lebih bagus dariku dan telah mendahuluiku untuk bisa masuk ke dalam surga karena amalan-amalan yang dia kumpulkan. Ini ketika melihat orang-orang tua yang khair di atas ketaatan dan seterusnya. Ketika melihat man huwa asghara mink, orang yang lebih muda darimu, juga katakan qul huwa khairun minni sabaqtuhu bidzunub. Katakan, oh, dia lebih bagus dariku, aku telah mendahului dia dengan melakukan dosa-dosa. Aku lebih banyak dosanya karena lebih tua umurnya, sedangkan dia masih muda, dosa yang dikumpulkan sedikit. Ini cara untuk apa? Untuk memupus benih-benih kesombongan dan ujub. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala at-tasi'un alla yattakhidha al-madrasati majlisan bal la yajlisu fihi idza amkana illa li hajatin aw fi daruratin liqadin aw dhayfi sadri. Yang bismillah, hendaknya dia tidak menjadikan pintu madrasah sebagai tempat duduk. Bahkan tidak boleh dia duduk padanya sebisa mungkin kecuali jika ada kebutuhan atau hanya kadang-kadang saja, atau untuk sudah mencari angin atau untuk melepaskan kepikiran dada. Baik, ini adab yang ke-9. Alla yattakhidha babal madrasati majlisan. Jangan menjadikan pintu madrasah sebagai tempat duduk.
pintu tempat lalu lalang manusia, dia duduk-duduk di situ. Ini tidak ada. Bahkan pintu rumah kita juga dan seterusnya, wanita duduk-duduk di pintu, ini tidak bagus. Tapi bahkan ini juga ada di kalangan awamun nas. Fala yajlisu fihi idza amkana illa li hajah aw fi nudrah. Bahkan jangan duduk di situ sebisa mungkin, kecuali karena suatu kebutuhan atau pada waktu yang jarang. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan kesesakan atau dikarenakan sempitnya dada, ingin mencari apa? Mencari udara segar misalnya, karena pintu banyak angin di situ lewat. Intinya untuk suatu kebutuhan, dan ini pada kondisi yang yang jarang. Baik, kata beliau wala fi dihlizihal mahtuki ila tariq. Jangan pula duduk di koridor-koridor atau di lorong-lorong yang yang itu akan akan menyambung ke jalan. Baik, nyambung ke jalan. Masuk juga antum duduk-duduk di atas sana misalnya. Kalau di tempat kita duduk di di lantai atas itu, di atas hammamat. Ini tidak betul, itu nyambung ke jalan, ya, duduk-duduk di situ. Kenapa? Faqad nuhiya 'anil julusi 'ala turqat, telah dilarang duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Wa hadza minha aw fi ma'naha, dan ini termasuk dari duduk-duduk di jalanan atau yang semakna dengannya. Apalagi di atas. Orang yang lewat kadang tidak tahu ada orang di atasnya, tidak. Yang di atas cekikian, lihat ada yang lewat di bawah dan seterusnya. Ini tidak betul. Ini tidak sesuai dengan adab. Juga bagi bagi para mutazawijin, misalnya sedang duduk di tangga sini, kemudian ada yang mau lewat, ya segera berpindah atau minggir atau balikkan badan. Bagusnya kalau memang bisa minggir, sehingga bisa lewat dengan leluasa mereka-mereka yang ingin lewat. Qala rahimahullahu ta'ala, la siyama in kana mimman yustahya minhu aw mimman huwa fi mahalli tuhmatin aw la'ib. Ya, terlebih lagi kalau yang duduk-duduknya adalah orang yang manusia malu darinya. Tentunya tidak jadi lewat, ya kan? Misalnya duduk-duduk, seorang yang manusia biasa malu terhadapnya, mau lewat jadi lewat. Atau sebaliknya, orang-orang yang mahal tuhma ulaik, orang yang dia tertuduh atau suka main, suka goda, suka ganggu. Ini juga orang yang mau lewat tidak jadi lewat. Atau yang suka suka malak, temannya beli gorengan, lewat sini, lewat jatah satu, tidak jadi lewat. Walianna fi madamnati dukhuli faqihin bi ta'amihi wa hajati. Juga dikarenakan lorong itu mungkin tempat yang dugaan kuat ya masuknya faqih dengan membawa makanan dan kebutuhannya. Farubbama istahya minal jalis, sehingga terkadang ya malu dari orang yang duduk di situ. Au yukallifu salamahu alaihim, atau memberatkan dia untuk salam kepada mereka. Wa fi madannati dukhulin nisa'in man yata'allaqu bil madrasah, fi nisa'i man yata'allaqu bil madrasah. Atau juga dugaan keras tempat masuknya wanita yang memiliki hubungan dengan madrasah. Kayak misalnya keluarga mudarris, keluarga faqih dan seterusnya. Wa yashqu alaihi dzalika wa yudhi, sehingga berat atasnya, ya, atas walinya atau atas suaminya, dan mengganggunya.
Wa li'anna fi dzalika battalatun wa tabaddula. Dan dikarenakan yang demikian duduk-duduk di tempat seperti itu, tempat orang manusia, pinggir jalan, ini merupakan perbuatan battalah, perbuatan yang kurang ajar. Baik tabaddulan dan perbuatan yang yang menghinakan dirinya sendiri. Baik, qala wala yukthiru tamasshi fi sahatil madrasah battalan min ghairi hajatin ila raha. Jangan memperbanyak untuk berjalan ke sana kemari di area madrasah battalan, ya, dalam keadaan dia tidak punya kebutuhan sama sekali, ya, bersikap kurang ajar, la'ab, tanpa ada kebutuhan dia untuk raha, untuk istirahat, riyadhah, untuk olahraga, intidari ahad, atau untuk menunggu seseorang. Jadi tidak membiasakan diri untuk untuk pergi ke sana kemari. Kenapa? Karena memang talabatul ilm punya hal penting yang butuh dia konsentrasi padanya. Waktu sebenarnya kalau kita konsentrasikan, kita tidak cukup waktu yang kita miliki, terasa kurang. Kalau seorang talib sudah merasa waktunya kurang, ini sudah bagus. Tapi kalau talib merasakan waktunya masih sisa, masih ada waktu yang sisa, maka berarti kita masih la'ab, kita masih banyak mainnya. Kenapa? Karena belum sadar waktu kita sebenarnya sempit. Tapi kalau sudah kita merasa kok waktu sempit, banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga dia berusaha menggunakannya. Ini baru sadar kalau dia itu talib. Wa yuqallilu ad-dukhula wal khuruja ma amkana wa yusallimu ala man bil babi idza marra bi. Dan mempersedikit masuk dan keluar sebisa mungkin. Kenapa? Karena waktu untuk keluar masuk ini juga juga butuh tenaga, butuh butuh mengurangi waktu untuk berjalan. Makanya dulu di antara hal yang dituliskan dalam biografi Syalbani rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pembuatan pintu. Pembuatan pintu seorang tukang batu buatkan pintu untuk Syalbani, ada belok, kemudian baru masuk. Ini waktu ke sini sama ke sana, saya butuh waktu tambah beberapa menit sudah. Dilangsungkan saja miring. Jadi tidak usah dibikin belok-belok, tapi langsung dibikin lurus, kesasaran, ya. Walaupun dari sisi seni memang tidak seni, ya kan? Tidak seni, cuman yang diinginkan Syalbani bukan sisi seni, tapi sisi ringkasnya waktu untuk menuju ke tempat itu. Ringkasnya waktu menuju ke tempat tersebut. Ini para ulama. Dan beliau alhamdulillah termasuk di antara ulama yang dikisahkan begitu kuat dalam penjagaan waktu. Bahkan terkadang beliau enggan untuk sekedar keluar naik turun tangga. Karena maktabah Zahiriyah yang beliau berada di sana, maktabah besar. Rak-raknya tinggi di atas. Kalau mau mengambil yang di atas harus butuh tangga. Butuh tangga. Kalau mau pakai tangga, ambil kemudian turun lagi, ini capek. Dan memang kita di zaman dulu kalau mau ngambil ke atas itu jadi malas. Karena apa? Ya butuh tangga naik turun. Ya, terkadang tangganya satu. Mau baca di atas, nyari di atas sudah ada yang butuh tangga yang dipinjam. Untuk yang lainnya lagi. Jadi kalau Syekh sampai baca lama, berjam-jam terkadang berdiri di tangga. Karena apa? Ingin mempersingkat waktu daripada naik turun dalam keadaan belum ketemu apa yang dicari. Jadi sebisa mungkin kita ikhwanillah memanfaatkan waktu yang Allah berikan.
Baik. Jadi kalau ada hajah atau hal-hal yang bernilai maslahah, maka lakukan. Contohnya bukan berarti kemudian sudah saya belajar saja, tidak peduli dengan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain tunaikan. Kewajiban untuk piket, kewajiban untuk ta'awun pada hal-hal yang dibutuhkan, lakukan. Karena ini juga akan menambah barakatul ilm. Karena seorang yang tidak peduli seperti ini biasanya dengan alasan semangat belajar, ilmunya malah tidak berbarokah. Tapi waktunya dituntut untuk ta'awun, waktunya dituntut untuk tugas sosial, tugas berhubungan dengan muamalah sesama, lakukan. Setelah itu belajar. Akan terasa seperti ini barokahnya insyaallah. Kemudian memberikan salam kepada siapa saja ada di pintu jika lewat. Jika lewat misalnya di asrama, ada orang di pintu, salam. Ada orang duduk-duduk di pintunya atau di luar rumahnya, salam. Demikian adabnya. Qala wala yadkhul min da'ataha al-'amah 'inda ziham min al-'amati illa lid-darurah lima fihi min at-tabaddul wa yata'anna 'inda wa yatrukul baba in kana mardudan tarqan khafiyan thalatha thumma yaftahuhu bi ta'anni wa la yastajmiru bil ha'iti fayunajjisu wa la yamsah yadahu al mutanajjisah bil ha'iti aidha. Ini ada ya kawan. Jadi yang saya sebutkan kadang-kadang juga disebutkan para imam terdahulu. Baik. Jangan dia masuk ke tempat wudhu umum ketika manusia berdesak-desakan, ya, orang-orang umum berdesak-desakan kecuali untuk suatu kedaruratan. Termasuk ketika ada banyak awamun nas di situ dan berdesak-desakan untuk wudhu, maka jangan masuk ke situ kecuali untuk darurat. Kita juga butuh misalnya, juga butuh mengejar waktu. Ini mafihi minat tabaddul, dikarenakan badannya ada tabaddul, yaitu penghinaan diri, juga mengganggu orang. Makanya dalam sebagian riwayat wa yata'adza minhu, sehingga dia akan terganggu olehnya. Kenapa? Ikut desak-desakan. Ya. Beradab, kalau memang butuh antri. Misalnya tempat wudhunya kurang, ya antri, jangan kemudian rebutan. Karena ini akan menghinakan diri kita sendiri dari si adab dan akan dicela oleh banyak orang. Wa yatrukul bab in kana mardudan turuqan khafiyan salasa. Dan hendaknya mengetuk pintu apabila pintu tersebut tertutup. Dengan dengan mengetuk yang lemah, tidak mengetuk keras, ya. Kemudian dia buka dengan ta'ani. Ketuk dulu baru buka. Ini juga berhubungan dengan banyak hal. Misalnya pintu ini pintu di luar tempat wudhu. Misalnya ada pintunya di luar, ketuk dulu. Mungkin yang di dalam, namanya orang wudhu kadang ada tutupnya. Yang nggak dibuka kan. Ketika diketuk dulu, dia sudah siap-siap. Aurat yang mungkin tadi tidak dijaga, sekarang diperhatikan, atau pakaiannya atau yang lain. Betul, memberi tanda. Demikian pula ketika masuk ke kamar-kamar yang di situ kamar bersama. Kamar bersama kalau dalam kondisi tertutup, ya diketuk, ya, beri tanda kalau dia mau masuk, sehingga sehingga tidak melihat hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilihat dari saudaranya. Qala wala yastajmiru bil ha'iti fayunajjisu.
Jangan istijmar dengan tembok sehingga menjadikan temboknya najis. Paham? Paham itu? Maksudnya apa? Ya jangan beristijmar kalau lagi tidak ada air kencing. Ya, istijmarnya jangan dengan tembok. Ya dia gunakan tembok untuk membersihkan kencingnya. Baik, tempel-tempelkan tembok. Nah ini akan menjadikan najis. Baik, menunjukkan ikhwanillah bahwasanya akal para talabatul ilm ya memang sejak dulu ada. Baik, ada. Kemungkinan yang seperti ini disebutkan karena ada, ya tidak. Nah, karena ada mungkin didapati. Karena Ibnu Jama'ah kalau kita perhatikan ya, memang ya beliau muasyarah dalam artian bergaul dengan lapisan-lapisan manusia yang beliau sebutkan dalam kitab ini, baik para masyayikh, para ulama, kemudian para thalabah sendiri. Nah, makanya sampai adab-adab detail seperti ini, adab detail itu beliau sebutkan biasanya ya karena mendapati kemudian diingat. Kayak sendal mungkin ya juga ada manusia yang meletakkan sendal di bawah karpet, akhirnya ada tanbih gitu. Nah, ini juga istijmar ya tembok. Ini juga. Nah, pas air habis misalnya. Alhamdulillah ya tempat kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari sisi air ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita untuk membayar air saja, seandainya air itu beli di pam itu sehari sudah berapa? Tidak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari sisi ini, maka ini disyukuri. Maka ini dijaga. Kapan ada keran yang netes-netes, dijaga, Pak. Jangan sampai keran dibiarkan netes benih. Nah, kalau itu mutazawijun, jangan dibiarkan netes-netes di rumah. Kalau itu tonabah di sini segera bilang, tempat untuk ada yang keran tidak betul, tempat sana ada keran yang netes-netes. Kenapa? Karena tetesan itu walaupun kita lihat sekali netes, tapi kalau 24 jam netes, berapa kubik yang keluar? Sebulan berapa? Nah itu perkara yang tidak ringan. Karena nikmat butuh dijaga. Dulu Syekhuna Yahya sering sekali mengingatkan tentang masalah air. Karena Dammat termasuk tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari sisi air. Nah, cuman air di sana butuh menaikkan dengan bomba. Bomba itu diesel. Nah, di sana namanya bomba. Tayyib. Dengan pompa air. Nah, pompa air dinaikkan airnya. Tapi ya namanya ribuan orang seringnya kadang tidak ada air apa. Ya jadi ini kadang memang ya apa yang disebutkan Imam Ibnu Jama'ah ya ada. Ya, sudah di dalam enggak ada air gimana lagi? Dan enggak ada air, enggak ada apa-apa. Kadang baru gini sudah macet. Di sana ciduknya enggak ada ciduk kayak tempat kita, enggak ada ember emang. Jadi keran langsung ciduknya pun pakai bekas botol pakai bekas kaleng kaleng saus. Setiap hari kaleng saus itu puluhan. Jadi itu padahal dikumpulkan ya habis seringnya. Kadang dari WC pas pembagian marok diambil sana. Nah ini yang seperti ini yang kita tidak tiru. Jangan ditiru yang seperti ini. Terkadang karena banyak manusia, jadi tingkah lakunya macam-macam. Biasanya sepertinya para mubtadi'un, para awal-awal. Yang tidak mempedulikan dari sisi kebersihan dan seterusnya. Anak kecil. Tapi disebutkan hal seperti ini biasanya ya karena ada.
Nah, wala yastajmir bil ha'id fa yunajjisu. Demikian juga jangan mengarahkan kencing ke arah tembok. Ini juga kalau istijmar saja jangan dengan apa? Dengan tembok ya jangan, apalagi kencing. Nah, baik. Kemudian walayam sahya dahul mutanajjisah bila haiti aidan. Jangan juga dia usapkan tangannya yang apa? Yang terkena najis dengan tembok juga. Dan terkena najis diusap-usapkan tembok. Atau kotoran lah, walaupun bukan najis, diusap-usapkan tembok kalau tembok itu bersih. Sehingga dengan sebab itu kita mengotorinya. Itu minyak atau bekas makan apa? Nah, ini tetap tidak bagus. Karena hal-hal yang sifatnya umum kita jaga, kita rawat bersama. Kebersihan penting. Nah, baik. Ini adab yang ke-9. Berhubungan dengan apa? Dengan permasalahan bagaimana seorang memilih majelis. Jangan sampai bermajelis di pinggir jalan, di pintu-pintu. Juga batan yang terakhir bagus. Nah, berhubungan dengan masalah seputar apa hammaman. Nah, naktahi bihadza walhamdulillah.